Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhati dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya. Nah, di sini saya akan belajar mengenai konsep VLAN, mekanisme komunikasi antara VLAN menggunakan router maupun multi-layer switch. Nah, di sini saya memahami mengenai SPI dan konfigurasi DHCP serta untuk memberikan alamat IP secara otomatis. Nah, seluruh materi tersebut merupakan dasar yang penting dalam hubungan jaringan yang terstruktur dan efisien. Nah, pada sesi ini saya akan memasuki tahap evaluasi. Saya juga akan memberikan sebuah contoh kasus yang perlu dipahami dan dikerjakan secara mandiri terlebih dahulu sebelumnya melihat solusi yang akan saya sampaikan pada video berikutnya. Oke, dan di sini saya akan memasuki video berikutnya. Di sini sudah ada tampilan paket tracernya. Nah, di sini saya akan memasuki adalah topologi contoh kasusnya. Yang pertama saya memasukkan dua switch. Nah, di sini saya memakai dua switch itu dengan jenis angkanya 2960. Nah, ini kita klik. Oke, lalu sudah. Di sini ada dua switch dan satunya itu ada router. Nah, sini saya memberikan router itu dengan jenis 2811. Oke, ini di sini. Nah, sudah. Nah, lalu di sini kita memiliki PC. PC-nya itu ada, bentar. Di dalam PC-nya itu di sini ada ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di dalam PC-nya itu ada 10 PC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, oke, sudah. Kita rapikan dulu. Nah, routernya di bagian sini. 1 2 di sini. PC 5-nya sama 4-nya di atas. PC 4 dan 5-nya itu di atas ini. Lalu yang bagian 3 sama 2 di bagian bawah. Lalu di sini ada 6 sama 7 di bagian bawah switch. Oke, lalu di sini ada 8 dan 9. Oke, sudah. Nah, di sini sudah ada beberapa PC seluruh perangkat ini. Kemudian saya hubungkan menggunakan kabel. Di sini kita menggunakan kabel yang berwarna oranye. Ini adalah kabel LAN. Kita kontrol. Kita masukkan ke bagian routernya dulu. Lalu ke switch. Nah, juga ke bagian routernya dulu. Lalu ke switch. Oke, udah. Nah, ini bagian Oke, ini sudah kabel ini sudah menyambung ke switch dan switch. Lalu kita sambungkan switchnya ke PC. Kabel ini sambungkan ke PC. Oke. Oke, kita sambungkan. Nah, lalu sudah tersambung. Nah, di sini sudah tersambung. Lalu selanjutnya itu saya membagikan area kerja menggunakan kotak berwarna untuk menandai VLAN-nya pada switch. Pertama itu terdapat VLAN 10. Nah, pada di sini kita mengasih warna dulu.
Sini menggunakan kotak. Kita boleh pakai yang warna. Kita pilih warna. Bentar. Kita warna hijau, oke. Kok tidak mau? Oke. Kita mengasih warna. Bentar. Nih kita milih yang warna yang kotak ya. Lalu di sini ada select fill color. Kita milih warna, misalnya warna hijau. Lalu kita nih. Ini bagian filan yang 10. Oke, yang terus kita lanjut warna pink bagian bawah. Itu filan apa tadi? Oke, lanjut lagi kita ke bagian filan 30-nya berwarna biru. Kita klik oke. Nah, sudah. Dan di sini kita delete. Nah, lalu di sini kita mengasih namanya. Di sini ada filan 10 IP-nya ya. Lalu bagian kanan itu ada filan 20, filan 30. Lalu bagian bawah itu ada filan 20 dan di atasnya ada filan. Oke, sudah. Filan di sini ada filannya. Oke. Nah, di sini kita sudah mengasih nama filannya. Nah, untuk addressing digunakan subnet berikutnya itu di sini menggunakan filan 10-nya itu adalah IP address-nya itu 192.168.10.0/24. Oke, bentar. Kita lihat tutornya dulu. Nah, di sini kita memasuki tahap addressing field-nya. Kita di sini menggunakan teks. Kita masukkan filan yang pertama itu filan 10. Filan 10 itu IP address-nya itu menggunakan perintah 192.168.10.0 lalu sal 24. Nah, selanjutnya yang selanjutnya itu ada filan 20. Itu menggunakan IP address-nya itu 192.168.1.20. Ini harusnya 68 ini kurang. Ini kita IP-nya menggunakan angka 20 ya. 20 lalu di sini ada 0 dan salnya itu 24 dan seterusnya ada filan 30. Itu menggunakan IP-nya 192.168.30.0 salnya itu adalah 24. Oke, sudah. Sini kita udah mengasih IP address-nya dan VLAN-nya, dan tugas ini adalah melakukan konfigurasi VLAN, konfigurasi router antara VLAN serta konfigurasi DHCP ke server pada router. Nah, pastikan setiap komputer mendapatkan IP address otomatis sesuai VLAN tempatnya itu berada dan seluruh komputer dapat saling berkomunikasi. Oke, pada video berikutnya, nah kita tadi sudah membuat sebuah VLAN-nya di sini sudah ada. Nah, lalu ini saya akan
mulai melakukan konfigurasi. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi VLAN pada switch 1 dan switch 2. Nah, yang pertama ini saya masuk ke switch. Nah, di sini ada switch 1 dan switch 2. Nah, bagian ini saya masuk ke switch pertama dulu. Lalu kita ke mode CLI-nya, kita klik, dan kemudian sudah masuk ke mode enable-nya. Kita tel. Nah, kita di sini masuk dengan perintah menggunakan perintah enable. Kita menggunakan n aja. Lalu kita enter. Nah, kita menggunakan, dan di sini kita menggunakan perintah konfigurasi terminal. Nah, kita menggunakan conf kita enter. Nah, di sini sudah masuk. Langkah berikutnya itu adalah membuat VLAN-nya dulu. Nah, di sini saya membuat VLAN 10 dengan nama accounting. Kita buat dulu di sini VLAN 10 kecil aja. 10, lalu kita enter. Nah, di sini saya menggunakan nama accounting. Accounting. Kita menggunakan nami. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah membuat namanya. Nah, kemudian kita masuk ke VLAN 20-nya. Nah, di sini juga memberi nama marketing. Nama marketing. Lalu kita enter lagi. Nah, sudah. Nah, penamaan VLAN ini bersifat bebas. Boleh tidak sama ya. Nah, ini saya mengikuti tutor videonya, namanya itu sama. Dan lalu di sini tidak menggunakan nama itu tidak apa-apa. Nah, setelah itu saya membuat setelah VLAN dibuat, di sini saya perlu masuk ke interface-nya yang terhubung ke PC ke dalam masing-masing VLAN. Bentar. Nah, di sini lalu kita exit dulu. Kita enter. Oke. Nah, di sini kita sudah exit, lalu kita masukkan interface yang terhubung ke PC ke dalam masing-masing VLAN berdasarkan topologi. Nah, di sini kita menggunakan interface yang digunakan itu untuk VLAN 10 itu menggunakan perintah. Di sini menggunakan perintah FA atau FA0. Nah, di sini ada PC 0 dan PC 1. Nah, di sini kita menggunakan PC 10-nya itu di sini ada 0 1 ya. Nah, dan di sini kita menggunakan 3 sampai 4. Kita enter. Nah, di sini sudah kita memasukkan perintah switch port mode access-nya. Port mode access-nya. Lalu kita enter. Nah, sudah. Lalu di sini kita menggunakan bentar. Oke, selanjutnya untuk yang VLAN 20 ini adalah FA05 dan ini FA03 sampai 4 switch port mode akses, kemudian switch port. Nah, lalu di sini menggunakan perintah switch port access VLAN 10. Oke. Oh, di sini kita menggunakan akses VLAN 10. Oh, kita enter. Kok tidak mau? Oh, typo. Kita menggunakan switch port
Tidak mau ya. Kita menggunakan nama marketing, mode suite switch h o switch port access VLAN 10. Oke, sudah. Kita enter. Nah, di sini lalu Selanjutnya untuk yang VLAN 20, ini adalah FA05 dan ini adalah FA0. nah, di sini kan tadi kita menggunakan VLAN 10-nya itu ada 3 sampai 4. Nah, dan di sini tuh ini ada VLAN 20 ini ada 6. Jadi kita masuk interface range FA05 sampai 6. dan di bagian ini VLAN-nya itu, nah di sini kita melihatnya itu 5 sampai 6. Nah, kita itu menggunakan perintah tadi sama interang FA0 adalah di sini 5 sampai 6. Lalu kita enter. Nah, sudah, lalu kita masukin yang kayak tadi perintahnya. Kita menggunakan switch port mode aksesnya. Kita menggunakan switch port mode access. Lalu kita enter. Nah, itu juga kemudian kita menggunakan, bisa melihat ini VLAN 20-nya, kita menggunakan perintah switch port mode switch port access VLAN 20. Nah, sudah. Nah, di sini sudah ya. Lalu Yang mengarah ke switch 2 ini kita perlu terang, yaitu FA06. Jadi kita masuk interface range FA05 sampai 6, switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 20. Selanjutnya sekalian kita konfigurasikan untuk trunkingnya. nah, di sini sudah. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke tadi kan kita udah masuk ke VLAN 20 ya. Nah, kita menggunakan interface-nya itu adalah ini fast internetnya itu 5 sampai 6. Nah, di sini saya memasukkan adalah interface-nya itu ini 5 sampai 6. Kemudian kita tadi saya memberikan perintahnya itu switch port mode access. Nah, lalu dan switch access VLAN 20. Nah, berikut ini saya mengkonfigurasi interface trannya itu ke interface yang mengarah ke switch 2. Nah, tadi kan switch 1 ini sudah. Nah, lalu kita ke switch 2. Nah, kita ke switch 2, kita klik. Lalu kita masuk ke bagian CLI-nya. Nah, lalu kita enter. Oke, bentar. Nah, di sini sudah masuk ke bagian switch yang keduanya. Nah, di sini kita masuk ke FA0. Oke, sebentar. Jadi interface yang mengarah ke switch 2 ini kita perlu terang, yaitu FA02. Nah, lalu di sini sudah masuk ke switch 2. Dan di switch 2 ini adalah FA0. Nih, FA0. Lalu maka saya masukkan ke interface FA0 dan memberikan perintah switch mode tran. Oke, bentar. Ini kita masuk interface FA02, switch port mode trunk. Itu tadi, itu tadi ke bagian ini aja sama. Masih sama ya. Nah, kita ke interface FA0 sampai FA02. Lalu kita enter. Nah, di sini saya menggunakan perintahnya itu adalah switch port mode trannya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini dengan ini konfigurasinya pada switch 1 itu telah selesai. Nah, setelah itu saya memberikan ke switch 2. Nah, ini sudah selesai ya. Oke, kita sudah selesai. Kemudian kita buat selanjutnya kita konfigurasikan VLAN di switch. Oke, ini sudah selesai yang VLAN yang pertama, dan ini ada VLAN yang kedua. Kita klik lalu kita enter. Nah, setelah ini saya memberikan switch keduanya itu prosedur sama, masuk ke CLI tadi sudah CLI-nya. Lalu kita menggunakan minta enable, lalu kita enter. Nah, di sini kemudian kita mengkonfigurasi terminal. Nah, itu menggunakan oke, kita enter. Nah, sudah.
Sudah 2. ya? Jadi di 10 name-nya marketing. Nah, lalu di sini kita pertama itu membuat VLAN-nya. Nah, kita sini. Nah, tadi di sini kita menggunakan perintah itu dengan nama VLAN. Oh, di sini namanya dulu kita menggunakan VLAN 10. Kita enter. Nah, namanya itu adalah nama accounting ya. Lalu kita kurang nama accounting, kita enter. Nah, di sini juga kita memasukkan perintah VLAN 20-nya, enter, dan kita masukin nama tadi menggunakan marketing. Kita enter. Di sini kita kasih VLAN ke 30-nya. Lalu kita enter. Oh, tidak mau ya nama marketing. Oke, udah. Lalu kita masuk ke nama VLAN yang 30 itu namanya tuh engineering. Kita enter dan kita menggunakan perintah enter. Menggunakan perintah enter apa ini? FA. Nah, kita menggunakan interface-nya yang digunakan itu adalah FA 02, F dan FA 04. Lalu kita enter. Nah, karena kedua interface-nya ini tersebut tidak berurutan secara langsung, nah itu ada FA03 di antara keduanya. Maka di sini saya harus menggunakan tanda koma pada interface rank, bukan tanda minus. Setelah itu saya berikan perintah switch port mode akses. Sini switch port mode akses VLAN 10. Lalu kita enter. Switch mode akses VLAN 10. Dia tidak mau. Koma. Ini adalah switch port mode akses. Switch port mode akses keren valid. Switch tidak menggunakan VLAN 10. Lalu kita enter. Nah, sudah. Lalu kita masukkan valid ya. Oh, tidak menggunakan VLAN. Coba kita lagi. Nah, lalu kita masukkan lagi, kemudian kita masukkan switch dengan perintah switch. VLAN 10. Nah, sudah. Nah, lalu kita perintah exit itu keluar. Nah, sudah. Lalu kita ke bagian yang ke bagian VLAN 10 itu udah. Nah, untuk VLAN 20 itu menggunakan interface yang digunakan itu adalah FA03 dan FA05. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Dan di sini saya menggunakan perintah interrank FA0. Nah, di sini kan 3 sampai 5 itu tidak menggunakan koma karena itu sama. 3 sampai 5 itu menggunakan min. 3 sampai 5. Lalu kita enter. Nah, sudah memasukkan, dan di sini saya menggunakan rank dengan pemisah koma. Nah, di sini kan rank pemisah komanya, lalu saya berikan switch port mode akses lagi. Switch port mode akses center. Nah, dan perintah lagi switch port
akses VLAN 20. Nah, seperti itu. Dan untuk VLAN 30, nah ini saya menggunakan interface yang digunakan itu adalah FA06 sampai atau dan FA07 karena kedua interface ini berurutan. Nah, saya menggunakan range FA06 dan sampai itu menggunakan min FA0 sampai 7. Nah, lalu kita enter. Nah, sini kita menggunakan perintah lalu memberikan perintahnya itu switch sama switch port. Switch port mode akses. Kalau kita enter sama switch port akses VLAN 30. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah. Nah, setelah selesai ini saya melakukan pengecekan menggunakan perintah show. Nah, di sini saya mengecek ya, itu menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, kok tidak mau? Coba bentar. Ya, kita tidak menggunakan edit. Coba kita ulang, harusnya kita menggunakan exit. Itu yang bagian FA0 nya yang 20. Coba exit dulu. Salah, harus ini koma, pantas nggak kepanggil. Lalu kita enter. Nah, di sini kita mengulangi lagi dan sini kita menggunakan VLAN 30-nya menggunakan range FA 0 sampai 6 sampai 7. Lalu kita enter. Di sini menggunakan perintah sama tadi, switch mode akses switch akses VLAN 30. Nah, di sini saya akan mengecek antara VLAN 10, 20 dan 30. Nah, di sini menggunakan perintah show VLAN brief. Kok invalid ya? VLAN 30 sudah. Kita exit dulu. Ini menggunakan do, coba do show VLAN brief. Nah, harus menggunakan do. Oke, di sini sudah. Setelah selesai saya melakukan pengecekan ini menggunakan perintah do show VLAN brief. Hasilnya itu menunjukkan bahwa VLAN 10 itu berisi interface-nya itu nih FA02. Loh, kok harusnya FA04 nya di bagian atas. Ini kayaknya ada yang
harusnya FA02 sama FA04. Kita salah bagian 10. Oh, VLAN 10-nya coba kita ulang. VLAN kita menggunakan VLAN FA 0 2 itu harusnya menggunakan koma di sini harusnya koma ya, itu tidak berurutan karena harus menggunakan koma. FA04. Coba kita lagi switch mode akses, enter, switch akses VLAN 10. Coba kita gunakan dulu show oke, menggunakan perintah show apa tadi, lupa kan. Show VLAN brief. Nah di sini baru. Nah di sini sudah. Nah yang VLAN itu menggunakan, di sini berisi interface-nya itu FA02, FA04 dan VLAN 20 FA3, FA5 dan VLAN 30 menggunakan FA6 dan sampai FA7. Nah, langkah selanjutnya itu adalah memastikan trunking atau switch berjalan dengan benar. Pada switch 1 interface-nya itu FA02 sudah dikonfigurasi sebagai tran. Pada switch 2 interface yang terhubung adalah FA01 secara default. Nah, itu dinamiknya itu trunning protokol DTP menggunakan mode dynamic auto. Coba kita tekankan. Nah, di sini sudah. Dynamic auto itu hasilnya adalah terang. Jadi di sini sebenarnya kita tidak perlu konfigurasi terang di switch 2 karena otomatis ini sudah terang. Nah, tadi kan menggunakan mode dynamic auto. Nah, ketika dynamic auto bertemu dengan interface tran, maka interface tersebut otomatis berubah menjadi tran. Nah, untuk membuktikan saya sini menjalankan menggunakan perintah. Di sini menggunakan perintah enter. Langsung aja perintah do show in FA1 switch port. Nah, di sini sudah kelihatan dan ini sudah terlihat bahwa administratif modenya adalah dynamic auto dan namun operasionalnya itu menggunakan mode tran. Nah, selain itu ketika menjalankan perintah show interface tran, terlihat bahwa FA01 telah aktif sebagai tran. Dengan demikian saya tidak perlu mengkonfigurasi tran secara manual di switch 2. Nah, sampai jumpa ke tahap ini seluruh konfigurasi VLAN dan trunking ini itu pada switch 1 dan switch 2 itu telah selesai. Pada sesi berikutnya saya akan melanjutkan dengan konfigurasi inter VLAN router pada router. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan video yang selanjutnya itu. Di sini ada pada penjelasan ini saya akan melakukan konfigurasi inter VLAN router menggunakan metode router on a stick. Metode ini memungkinkan perangkat dari VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi melalui satu interface fisik router yang dibagi menjadi beberapa sub interface-nya. Nah, di sini yang pertama itu mengaktifkan interface router. Nah, langkah yang pertama itu saya di sini melakukan
masuk ke metode konfigurasi routernya dulu. Nah, kita klik, lalu kita masuk ke CLI-nya, kita no. Oke, lalu kita ini udah masuk. Lalu kita menggunakan perintah enable dulu. Kita menggunakan en. Nah, sudah, lalu kita konfigurasiin terminalnya menggunakan tf vt. Nah, sudah. Pada kondisi awal interface FA fast internet 0/0 ini masih berstatus shutdown nih. Masih berwarna merah, belum berwarna hijau. Lalu oleh karena itu saya perlu mengaktifkan dengan perintah. Nah, di sini menggunakan perintah interface bentar. FA 0/0. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu kita menggunakan menggunakan perintah no shutdown. Nah, sudah. Di sini sudah. Nah, lalu kita enter lagi. Kita enter, kita exit. Sudah. Nah, setelah perintah dijalankan, status interface berubah menjadi aktif. Nah, sudah aktif ya. Di sini sudah berwarna hijau. Tadi itu berwarna merah karena belum aktif. Nah, lalu di sini setelah itu membuat sub interface-nya itu untuk setiap VLAN. Nah, selanjutnya saya membuat sub interface pada router untuk masing-masing VLAN yang akan digunakan. Setiap sub interface memerlukan konfigurasi encapsulation-nya itu 802.1q beserta alamat IP sebagai gateway VLAN tersebut. Nah, di sini langsung saja. Sub interface untuk VLAN 10. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan bahwa interface ini untuk VLAN 10. Oke, sebentar. Jadi encapsulation.1. Lalu kita menggunakan perintahnya di sini, disuruh masukin dulu FA 0/0.10. Nah, ini kita menggunakan perintahnya. Lalu kita enter, dan di sini kita menggunakan perintah encapsulation-nya .1q Q 10. Nah, lalu kita masukin IP address-nya itu menggunakan perintahnya itu langsung saja ya, IP address. Oke, VLAN 10 sudah selesai. Lanjut untuk VLAN 20. IP address IP address-nya itu adalah 192.168.10.1. Nah, ini IP address buat VLAN 10-nya. Dan di sini kita menggunakan subnetmask-nya itu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, lalu kita exit lagi. Oke, nah lalu kita masukin sama interface-nya buat VLAN 20. Kita menggunakan FA 0.020. Lalu kita enter. Oh, tidak boleh spasi ya. Oke, lalu kita menggunakan perintah encapsulation.1q30. Menggunakan gini aja, encap20. Lalu memasukkan IP address-nya. Address-nya itu adalah 192.168.20.1 dan
subnet masknya itu 255.255.255.0. Kita enter, kita ke exit lagi, balik awal. Nah, kita lanjut ke VLAN yang ke-30 menggunakan encapsulation do singkatannya 30, lalu kita enter. Oh, kita harus coba encapsulation dot 1Q. Oh. Ini kenapa ya? Kita masuk dulu ke bagian. Oh, kita belum masuk interface-nya. Kok dia tidak mau? Dia tidak mau ya. Oh, typo. Nah, FA0 titik 30. Sepertinya tidak mau. Ini kenapa? 21. Coba kita ulang. Nah, kita harus konfigurasi dulu terminal. Lalu kita masukkan VLAN yang 30-nya. Nah, dan kita masukkan IP-nya. Itu 192.168.30.1. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, sudah, kita ke exit lagi. Oke, lalu kita sudah ke bagian mengkonfigurasi encapsulationnya, dan di sini setiap VLAN itu telah memiliki gateway melalui subnet interface yang sesuai. Nah, kita di sini mengkonfigurasi DHCP-nya menggunakan server untuk setiap VLAN. Agar perangkat pada masing-masing VLAN dapat memperoleh alamat IP otomatis, di sini saya mengkonfigurasi router sebagai DHCP servernya. Nah, di sini oke, sebentar. Lalu kita untuk melihatnya itu dengan perintah do show menggunakan perintah. Oke, kita sudah selesai konfigurasi IP address Di untuk sini semua VLAN. Kita bisa cek do show IP inter. Oh, kita melihat IP-nya. IP yang otomatis itu do show IP apa tadi? IP itu 55255 untuk VLAN 10, 20 dan oke, kita sudah selesai konfigurasi IP do address show untuk RAM. semua VLAN. Kita bisa cek do show IP interface IP. brief. Oh, IP interface brief. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada IP-nya.
Lalu Oke, perhatikan di sini bahwa kita sudah punya IP untuk VLAN 10. nah di sini sudah kelihatan ya, face interface internet 10. Nah di sini udah ada IP to yes, manual up. Lalu di sini ada face internet 20, itu menggunakan IP address-nya udah ada, dan 30 ini sudah ada interface IP address-nya. Dan di sini menggunakan status administrasi down. Ini yes, manual. Sini sudah bisa. Lalu kita ke bagian Routernya. nah, tadi kita di sini sudah telah melihat sebuah VLAN telah memiliki gateway dan melalui sub interface yang sesuai. Nah, yang ketiga itu kita mengkonfigurasi DHCP server untuk setiap VLAN. Nah, agar pada masing-masing VLAN ini dapat memperoleh IP secara otomatis. Nah, di sini saya menggunakan perintah IP DHCP all VLAN 10. Enter. Nah, di sini kita menggunakan networknya, perintah network itu 192.168.0.10.0. Nah, ini kita mau DHCP untuk VLAN 10-nya. Nah, ini menggunakan IP address-nya itu 255.255.255.0. Kita enter. Nah, sudah. Kok tidak mau ya? Kita lalu tidak menggunakan titik 255.255.2.5.0. Lalu kita enter. Kok tidak berjalan ya? Sudah. Tidak dengan valid. Kita menggunakan IP dulu, IP DCHP pol VLAN 10. Lalu kita enter. IP DCHP pol VLAN 10. DHCP kebalik, DHCP pol VLAN 10. Kita enter. IP DHCP pol VLAN 10. Nah, sudah. Lalu kita masukkan networknya, itu menggunakan 192.168.1.10.0. Nah, 255.255.255.0. Nah, lalu kita enter. Sudah. Lalu kita default routernya itu menggunakan perintah yaitu default router, default router 192.168.10.1. Lalu kita enter, dan di sini menggunakan DNS-nya servernya itu 888. Menggunakan DNS server 8.8.8.8. Lalu kita enter. Nah, sudah. Lalu kita exit. Nah, kita masuk lagi ke bagian VLAN yang DHCP VLAN yang ke-20. Menggunakan perintah IP DHCP
DHCP all VLAN 20, lalu kita enter dan menggunakan networknya 192.168.1.20.0. Nah, di sini menggunakan subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu kita enter dan default. Nah, di sini kita masukkan default routernya. Yaitu adalah 192.168.1.20.0.1. Enter. DNS servernya itu adalah 8.8.8.8. Oke, lalu kita exit. Nah, kita di sini untuk DHCP untuk VLAN 30-nya sama seperti contoh yang di atas tadi, menggunakan IP DHCP VLAN 30. Lalu enter IP DHCP pol VLAN 30. Nah, lalu kita masukkan networknya, itu adalah 192.168.30.0. Nah, subnet masknya itu sama 255.255.255.0. lalu kita enter default router. Nah, di sini kita masukkan perintah default routernya. Routernya itu adalah 192.168.1.30.1. lalu kita enter. DNS servernya itu adalah 88. Oke, sudah. Kok invalid? Oh, server. Harusnya server, aku bilang server. DSN Duh, ini tadi invalid. Tadi bisa server DSN. Oh, kurang. DSN server 8.8.8.8. DSN DNS server 8.8.8.8. enter. Tadi tidak invalid loh. Invalid, harusnya server. Bentar. Kita ulangin ke bagian VLAN DSN IP VLAN 20 nya dulu. IP
Kita ulang yang tadi karena salah. Oke, lalu kita exit. Lalu kita ke DHCP VLAN 20. Kita menggunakan perintahnya sama, IP DHCP all VLAN 30. Kita enter. Networknya sama, tapi kita beda ya. Itu menggunakan IP-nya itu yang belakang ini adalah 30. Ini kan 20. Nah, di sini kita menggunakan VLAN-nya itu networknya itu adalah 30. Lalu default routernya itu adalah sama default routernya itu 192.168.30.1. Oke, lalu DNS servernya itu adalah 8.8.8.8 enter. Lalu kita kembali ke exit. Oke, di sini kita sudah lalu kita exit. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi dan memastikan setiap VLAN memiliki rentang IP dan gateway yang sesuai. Nah, di sini juga kita mengkonfigurasi TRAN pada switch agar seluruh VLAN dapat melewati satu jalur. Menunjukkan router saya mengkonfigurasi port pada switch yang terhubung ke router menjadi mode TRAN. Nah, kita di sini menggunakan kita menggunakan enter FA perintahnya. Nah, di sini lalu kita menggunakan switch port mode RAM-nya. Mode RAM switch port kok tidak mau ya? Default routernya 192 sama. Jadi di router kita sudah yang mengarah ke router, yaitu FA01. Ingat-ingat ini harus terang, karena kalau misal ada komunikasi antar VLAN itu sebenarnya dia ini harus bisa default mode terang. Oke, sampai saat ini artinya kita sudah selesai Switch invalid. Coba kita FA01. Kalau kita masukkan switch valid. Oh, coba kita ke bagian ini, ke bagian switchnya coba. Oh, kita menggunakan switch. FA-nya itu kan di bagian switch ya. Jadi salah. Ini routernya pantas tidak jalan. Kita masukkan perintahnya dulu. Konfigurasi dulu.
router switch 1, kita enable konfig. Oh, kita enable dulu. Kalau masuk dari awal itu enable dulu, baru kita ke konfig. Nah, lalu kita masukkan FA in FA 02 nya 01 oh ini it FA 0. Nah, sudah berjalan. Nah, lalu di sini kita masukkan sudah tadi. Nah, lalu kita di sini mode run memungkinkan suatu bot membawa traffic. Nah, dari banyak VLAN sekaligus, Nah, di sini menggunakan perintah apa nih? Oke, kita tunggu. Perlu konfigurasi DHCP client pada semua PC. Oh, oke, cukup di sini ya. Nah, kita sudah mode run-nya memungkinkan satu port membawa traffic dari banyak VLAN sekaligus atau semuanya. Nah, sampai pada tahap ini saya telah selesai melakukan konfigurasi inter VLAN router pada yang mengucapkan aktivasi interface pada router dan membuat sub interface untuk VLAN 10, 20, dan 30 dan mengkonfigurasi DHCP server untuk setiap VLAN dan mengaktifkan run pada switch. Dengan konfigurasi tersebut, router sudah dapat melayani berkomunikasi antara VLAN. Langkah berikutnya itu adalah mengatur masing-masing PC agar memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, lanjut saja di video berikutnya. Pada bagian ini saya akan melakukan konfigurasi DHCP cleaning. Nah, pada seluruh PC serta melakukan pengujian konektivitas antara VLAN. Tujuan dari langkah ini adalah memastikan bahwa setiap komputer dapat memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP server dan memastikan bahwa komunikasi antara VLAN berjalan dengan baik. Nah, oke. Nah, di sini sudah di langkah yang tadi yang kita buat dan sudah saya buat. Yang pertama itu kita mengkonfigurasi DHCP cleaning pada PC-nya dulu. Nah, di sini saya melalui pengujian dari VLAN 10-nya itu di ruang pertama. Yang pertama itu saya masuk ke PC yang bagian VLAN 10-nya dulu yang FA. Nah, ini klik. Lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP konfigurasinya, lalu kita ke DHCP-nya. Nah, di sini sudah terhubung. Ini adalah VLAN 10. Oke, lalu kita ke PC yang kita klik sama dengan tadi desktop ke IP. Nah, kita ke DHCP-nya. Nah, ini hasilnya di VLAN 10. Lalu sama VLAN 10 lagi. Ini masih di VLAN 10, kita ke DHCP-nya. Nah, di sini sudah masuk ke VLAN 10. Satu lagi ke DHCP desktop ke IP konfigurasinya ke DHCP-nya. Nah, sini sudah masuk ke VLAN 20 ya di sini. Di sini VLAN 20. Coba kita masuk yang ke bagian. Nah, ini masih VLAN 10. Jadi yang VLAN 10-nya itu adalah PC 0, PC 1 dan PC 4. Lalu kita ke ruangan di sini tadi PC 5-nya itu adalah bagian ke VLAN 20 ya. Coba kita klik ke VLAN 20-nya. Kok ini tidak keluar, bentar. Kok tidak keluar ya? Kok tidak mau? Ini tidak mau ya. Nah, ini sudah. Coba kita ke bagian di sini. Nah, sini sudah benar.
kok yang ininya tidak mau ya? Coba kita klik dulu. Nah, kita masuk ke bagian tadi. Nah, nih tidak mau ya tadi. Coba kita ke bagian kita coba lihat show. Kita menggunakan perintah do show VLAN brief. Cek VLAN-nya dulu di switch apakah dia sudah benar. Jadi EVA06 sampai 7 apakah sudah benar masuk ke VLAN 30. To show VLAN brief. Nah, kita di sini tadi sudah coba kita lihat. No show VLAN brief. Valid. Kita masuk ke bagian tadi adalah ke dosho ini VLAN berapa nih? 0706 07 0706 0706 ini adalah 0706. Bentar. Exit. Kita ke kon. Dosho apa tadi? Lupa. Sudah benar. Jadi EVA06 sampai 7 apakah sudah benar masuk ke VLAN 30. To show VLAN. Nah, sini sudah. Nah, lalu bentar. Nah, di sini selanjutnya itu melakukan, tadi kan kita udah melakukan pengujian pada VLAN 30. Nah, pada PC pertama itu saya beli di HCP itu IP config-nya namun hasilnya file. Nah, yang keduanya juga sama aja kayak gitu, tetap file, karena kedua PC ini sama-sama gagal mendapatkan IP yang saya melakukan pengecekan pada switch. Nah, di sini saya sudah mengecek bahwa adanya konfigurasi VLAN-nya ini nih sudah sama nih 30 ya. Artinya itu konfigurasi VLAN pada switch sebenarnya itu sudah benar, namun di HCP pada VLAN 30 masih belum berfungsi. Nah, karena itu saya menunda. Nah, di sini artinya itu kan di sini sudah ada ya, itu sudah benar. Nah, karena apa? Konfigurasi VLAN-nya itu pada switch sebenarnya itu sudah benar. Namun di HCP-nya untuk VLAN 30 itu masih belum berfungsi. Oke, nanti lanjut saja di video berikutnya yang VLAN 30. Nah, lalu di sini menguji komunikasi antara VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini saya akan mengujinya. Di sini menggunakan di sini sebelum uji ke VLAN 30 saya memastikan bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 ini sudah dapat saling berkomunikasi. Jadi menguji dari VLAN 10 ruang pertama ke ruang kedua awalnya mengalami fail, namun setelah dicoba kembali akhirnya berhasil. Coba dulu. Nah, ini belum fail. Loh, sini. Nah, udah sukses. Lalu ini ke bagian sini N5. N5 ya. N5 ya, sukses. Oke, sudah. Ini ke bagian sini.
Verify. Ini sukses. Nah, sudah. Lalu di sini sudah pengujian dari semua VLAN dari VLAN 10 ke 20 itu sudah sukses. Nah, hal ini menunjukkan bahwa berkomunikasi antara VLAN 10 dan 20 itu sudah berjalan dengan semestinya ya. Pada tahap ini saya telah menyelesaikan melalui konfigurasi DHCP klien pada seluruh PC serta menguji komunikasi antara VLAN. Semua VLAN ini berhasil mendapatkan IP secara otomatis. Secara VLAN 30 itu masih belum mengalami kendala DHCP-nya. Masalah pada VLAN 30 akan dibahas di video berikutnya. Oke, lanjut lagi di video berikutnya. Pada tahap ini VLAN 10 dan VLAN 20 sudah berhasil memperoleh IP address secara otomatis dan router ini dan keduanya itu dapat saling berkomunikasi. Artinya interkoneksi antara VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah berfungsi dengan baik. Namun sebelumnya kita menemukan permasalahan pada VLAN 30, yaitu perangkat di VLAN tersebut tidak dapat memperoleh IP address secara otomatis. Untuk mengidentifikasi sumber masalahnya, saya akan menunjukkan langkah pengecekan pada switch 1. Nah, yang pertama itu saya melakukan pemeriksaan pada interface TRAN-nya menggunakan perintah. Kita ke bagian PC switch 1 dulu. Nah, di sini gitu. Ini kenapa? Salah lagi. Bentar. Lu salah pencet. Ini kayak mana? No. Exit. Copy, paste. Duh. Kenapa lagi nih? Ini error. Coba. Oh, sudah. Alhamdulillah ya ampun. And lalu kita lalu kita di sini menggunakan perintah do show nya. Nah, di sini sudah. Jika diperhatikan terdapat bagian VLAN allow on track-nya. Nah, di situ yaitu daftar VLAN yang diizinkan untuk melewati TRAN. Pada konfigurasi ini, semua VLAN dari 1 hingga 105 ini sudah diizinkan. Dengan kondisi tersebut seharusnya tidak ada kendala. Namun pada bagian VLAN allow and aktifnya itu hanya terdapat VLAN 1 sampai 10 dan 20 nih VLAN 1-nya. Lalu di situ artinya itu hanya 3 VLAN tersebut yang benar-benar aktif dan dapat melihat RAN-nya. VLAN 30 itu tidak muncul sehingga secara otomatis VLAN 30 tidak akan bisa melintas melalui TRAN. Lalu di sini mengapa VLAN 30 tidak aktif? Karena switch 1 belum memiliki VLAN 30. Untuk memastikan di sini saya menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah di sini belum ada ya VLAN 30-nya, yang ada cuma VLAN 10 dan 20. Nah, dari output tersebut terlihat pada switch 1 memiliki VLAN 1 dan VLAN 10 dan 20, dan VLAN 30-nya ini belum dibuat karena secara topologi tidak terdapat perangkat VLAN 30 yang tersambung langsung ke switch 1. Lalu di sini kita membuat VLAN 30 di switch 1 agar VLAN tersebut dianggap aktif dan dapat melewati TRAN-nya. Selanjutnya saya di sini membuat perintah VLAN 30 enter. Lalu kita menggunakan namanya engineering. Kita enter, kita exit. Nah, setelah itu kita melakukan verifikasinya itu menggunakan perintah do show VLAN brief. Kita enter. Nah, di sini sudah ada ya nih. VLAN 30-nya sudah ada. Dan di sini sudah muncul meskipun tidak memiliki interface-nya nih, tidak ada ya. Hal ini menjadi masalah karena memang tidak ada perangkat VLAN 30 terhubung ke switch 1 nih, ke switch 1 yang bagian ini. Nah, lalu setelah mengkonfigurasi tersebut, di sini saya akan menguji coba DHCP-nya di perangkat VLAN
30-nya. Nah, di sini sudah masuk. Kok ini bagian 2 kok 10 ya? Harusnya 30 nih, salah nih. Ini error kejadian awalnya. Harusnya ini masuk ke 30. Coba kita ke switch-nya. Ini salah ngetik dia. Delapan 9-nya kok tidak masuk ya di sini. Oke, sudah. Lalu coba kita uji VLAN 10 ke 9. Coba ini kita lihat dulu. Nah, kita sudah uji nih. Hasilnya itu nanti kita file, coba kita uji lagi. Nah, sukses. Coba kita uji lagi ke PC 20, VLAN 20. File kita uji lagi. Sukses. Nah, di sini sudah menguji dan demikian ini seluruh pemasangan telah selesai. Semua perangkat pada semua VLAN dapat memperoleh IP address secara otomatis dan seluruh VLAN dapat saling berkomunikasi. Baik, demikian penjelasan dan praktik mengenai penyebab VLAN 30 tidak mendapat IP otomatis secara solusi untuk mengaktifkan VLAN agar dapat melewati TRAN. Nah, dalam praktik ini saya telah menjelaskan bagaimana cara mengecek konfigurasi TRAN, memahami perbedaan antara allow VLAN dan allow dan aktif VLAN, serta pentingnya membuat VLAN pada setiap switch meskipun tidak ada perangkat yang terhubung ke VLAN tersebut. Setelah VLAN 30 diaktifkan, pada switch 1 seluruh VLAN akhirnya dapat memperoleh IP secara otomatis dan saling berkomunikasi dengan baik. Terima kasih setelah mengikuti praktik ini sampai selesai. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi malam ini. Saya masih dalam proses pembelajaran dan akan terus berusaha meningkatkan pemahaman terkait konsep VLAN, trunking, dan konfigurasi jaringan lainnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu saat melakukan konfigurasi manapun atau jaringan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.